Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya. Selamat datang juga di channel YouTube Kibapus21 ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, like and share ya, dan juga nyalakan loncengnya. Di bawah bisa. Terus jangan lupa komen ya, jika mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih bingung, butuh kita sharing-sharing bersama, boleh chat di bawah ini ya. Oke, siap. Langsung saja kita masuk ke materi. Ini tutorial saya bikin baru lagi di tahun 2024 ya, bulan Juni tahun 2024, terkait cara ngentri SIPDRI untuk perubahan ya, perubahan baik itu nanti perubahan parsial kah, perubahan murni kah, perubahan refocusing kah, sama nanti di sini. Ya, ini menu pertama, teman-teman buka saja linknya di sipd-ri.kemendagri.go.id/out/login. Nah, di sini nanti langsung muncul tampilan pertama ya, seperti ini di layar teman-teman, bisa kita lihat. Kita pilih provinsinya, disesuaikan dengan provinsi masing-masing ya. Kebetulan nih saya lagi di Jawa Barat, jadi saya pilih Jawa Barat. Pilih kotanya di Kota Bandung, Kabupaten Bandung ya. Kalau teman-teman di kota mana, misalnya Aceh atau Bali atau Sumatera ya, tinggal disesuaikan. Username teman-teman tinggal isi aja sesuai NIP pegawai masing-masing atau NIP yang digunakan untuk akses ke SIPD ya. Kalau belum tahu username sama passwordnya, bisa tanyakan ke admin operator masing-masing dinasnya. Habis itu tinggal klik login ya. Ini ada verifikasinya guys. Nah, ini biasa ya, untuk captcha tinggal disesuaikan, masukkan sajalah sesuai captchanya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih tahun ya. Ini ada 2 tahun ya, 2024 sama 2025. Nah, kita berhubung akan mengentry perubahan refocusing atau mungkin parsial di tahun 2024, maka saya pilih tahun 2024. Habis itu teman-teman tinggal klik masuk. Nah, nanti di sini teman-teman muncul menu ya sebelah kiri. Sebelah kiri ini, berhubung ini ada 2 menu instruksi dari Baperida ya. Kalau dulu kan biasanya di menu penganggaran ini ya, sub kegiatan. Kalau ini instruksinya di menu ini RKPD ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih menu ya, pastikan sesuai tutorial atau instruksi dari masing-masing operator. Kalau disuruhnya di menu RKPD, ya sudah ikutin saja ke sini ya. Sama menu Renja, kita klik. Nah, di sini alhamdulillah rada-rada lancar sih ya, tapi ya nggak terlalu lancar banget. Tapi ya juga kita coba sambil dibuatkan konten untuk tutorialnya yang teman-teman mungkin masih baru, mungkin masih belum paham ya. Bolehlah ini saya share ya, buat tambah-tambah wawasan buat teman-teman yang anak-anak baru, mungkin adminnya baru ya, atau mungkin petugas yang lama udah pindah atau udah cuti gitu ya, atau pensiun. Nah, ini caranya nih. Sabar ya, ini memang rada loading. Nah, di sini sudah muncul pagunya ya. Di sini pagunya di kita Dinas Kesehatan ya. Teman-teman tergantung nih kodreknya apa dulu. Misal nih sebagai contoh, saya tadi kebetulan ada buat sampel kodreknya Bu ini ya, Bu Safni tadi minta tolong 1 buat tes aja. Oke. Nah, ini kita kodreknya apa ya? Tadi bentar saya cek dulu. Dia tadi kebetulan minta di cek untuk pengadaan. Dia kodreknya apa ya, ada kodrek 0211 berarti TB ya, tuberkulosis. Nah, teman-teman tinggal diklik aja ininya sub kegiatannya ya. Misal contoh ini punya saya atau rekan saya yang di kantor tuberkulosis. Nah, di sini kan muncul tuh banyak tuberkulosis. Nah, hati-hati juga jangan sampai salah ya, karena ini kalau kata kuncinya sama, misalnya tuberkulosis, ini bisa jadi punya dinas, punya puskesmas, atau punya rumah sakit, atau punya teman lah ya. Nah, alangkah baiknya dicocokin ininya nih, jumlah pagunya. Atau lebih enak lagi kita nama puskesmasnya, misalnya kalau puskesmas contoh Soreang nih. Nah, ini lebih enak ya kalau langsung nama puskesmas. Jadi puskesmas Soreang, ketik aja Soreang, nanti dia muncul tuh puskesmas Soreang, otomatis di bawah ini milik si puskesmas Soreang semuanya.
ya, termasuk nih kodrek-kodrek dari operasional pelayanan puskesmas, pelayanan reproduksi, ya, kesehatan dengan tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak. Ini banyak tuh, ada juga yang blood. Nah, ini sebagai contoh, nanti untuk blood juga bisa ya. Nah, ini contoh puskesmas Soreang. Ini udah C+ ya, ini bisa kita lihat nih. 3416 33500 sama, ini juga sama, ini udah C+. Ya, misalnya ada yang nggak C+ atau yang mungkin mau digeser, berarti kita coba cek puskesmas yang lain. Yang belum C+ apa, Ten? Sorry deh. Puskesmas apa yang buat contoh yang belum C+? Mau saya sampel. Kertasari, oke, Kertasari ya. Nah, Kertasari ini ya, ini Kertasari kebetulan infonya belum C+ ya. Kita coba cek BLUD-nya. Dia pagunya 3,635 667. Oh, ini udah C+ nih. Tapi dia belum bisa ngedit, Mas. Oh, belum bisa ngedit. Oke, bentar. Kita coba ya. Intinya gini aja deh. Ini misalnya blood ya, punya Kertasari. Kita mau ngerubah nih, atau mau geser, atau kita mau apa ya, setting lah ya. Kita coba cek. Kita nanti diklik menu ini rincian belanja nih ya. Lihat rincian belanja yang nomor 2 ya. Ini kan lihat sub kegiatan, ini lihat rincian belanja, ini diklik. Nah, di rincian belanja nanti ini muncul nih pagu indikatifnya berapa, rincian per berapa, anggaran per sub kegiatan berapa, rincian per sub kegiatan berapa. Nah, kita fokus di sini berarti teman-teman ya. Fokus di pagu anggaran sub kegiatan, karena masing-masing kan pagunya sendiri-sendiri ya, sesuai sub kegiatannya. Misal ini sub kegiatannya blood. Nah, ini kita fokusnya di sini ya. Ini bloodnya puskesmas Kertasari ya, ini sebagai contoh ya. Nah, ini rincian per sub kegiatan yang sudah terinput nih yang kanan ya. Jadi ini yang sudah terinput yang kanan, yang kiri ini yang pagu jatahnya atau pagu alokasinya ya, yang dikasih oleh dinas. Seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal dicek kalau misalnya mau mau nambah, misalnya kita bicara nambah dulu deh. Nah, kita bicara nambah dulu. Nambah dulu ya. Ini kita diklik sini nih, tambah nih. Tapi kan ini udah pagunya udah C+ nih, berarti kita harus revoke dulu. Kalau misalnya memang ada yang mau dihapus. Caranya gimana untuk revoke? Berarti caranya kita harus dihapus dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada peringatan melebihi pagu. Karena ini dianggap kita sudah ngentry nih. Ya kan, ini kan udah sama tuh, udah C+. Jadi nanti kalau kita ngentry nambah, nanti otomatis ada peringatan kelebihan pagu gitu. Makanya ini harus dihapus dulu, misalnya dikurangin lah ya. Contoh ini buat testing BLUD apa ya, ATK deh yang lebih simpel ya. Ini contoh ATK mana nih? Ini jasa, ini jasa mesin. Blood cuman belanja pegawai aja ya. Nggak ada penggandaan nih si Kertasari berarti ya. Nah, ini jasa ya, kita anggap aja nih lah, kita coba. Tapi ini penting nih pegawai nih, jangan dihapus ya, ini kan biasanya gaji. Nah, ini Silpa Blood, nah ini aja deh Silpa Blood misal ya. Nah, ini contoh aja, ini misal Silpa Bloodnya si Kertasari ini kan belanja barang jasa blood ya. Ininya redaksinya belanja barang dan jasa blood, tapi ini catatannya Silpa nih, Silpa Blood anggaran tahun 2023. Misalnya ini mau saya kurangin atau mau saya refocusing misalnya. Nah, ini contoh aja, nanti saya balikin lagi ya. Ini buat ngetes aja ya. Contoh nih Silpa Blood-nya 1,50 M ya ini ya. Nah, tinggal kita edit. Nah, kita edit. Bentar. Ini punya akses nggak sih? Oh, punya akses. Nah, ini ya. Bentar teman-teman. Kita harus pastikan ini dulu nih. Cek dulu nih, kalau ada menu tambah berarti kita sudah punya akses atau sudah bisa mengedit atau menambah atau mengurangin ataupun menghapus. Karena apa? Karena barangkali ada akun atau user teman-teman ininya belum ada menu tambahnya ya, berarti akunnya belum dikasih akses untuk mengedit atau mengubah isian rincian belanja di kodrek tersebut. Makanya pastikan dicek dulu sini ya kalau ada menu tambah. Berarti udah bisa. Coba kita cek ke bawah nih. Ini rincian belanja. Oh, kosong ya. Bentar, ini kayaknya ada yang nggak betul nih. Ini lihat rincian belanja, ini ubah atau ini coba. Ya, memang ini lagi rada loading ya, sabar ya. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja dulu loading.
Sabar. Ya memang rada lemot nih tumben nih. Tadi udah lancar padahalnya. Nah, bentar, atau gini aja deh, bentar ya, nih saya pakai yang punya dinas saja deh, ini punya puskesmas. Intinya sama ya, intinya gini, kita cari sub kegiatannya, terus kita yang mau edit atau kita rubah, misalnya mau dikurangin atau mau ditambah ya, nanti seperti ini nih, kita coba yang punya dinas. Bentar, sabar ya, ini kayaknya ya ini harus sabar loading ya. Kalau kayak gini nggak muncul-muncul, biasanya kita refresh lagi nih ya, tombol ini nih, refresh, reload di spek, kita klik aja nih ya, nanti dia reload lagi. Ya sabar ya, ini memang ya gini apa namanya, loading ya, tunggu dulu. Nah ini ya, nah ini kita coba punyanya Bu tadi ya 021 deh, tuberkulosis ya, punya dinas deh, tuberkulosis. Nah kita coba pagunya cash ya, punya pagunya dinas. Bentar nih, tadi saya lihat pagunya, bentar ya, parsial. Nah teman-teman pastikan pada saat mau ngentri ini SIPD harus punya RKA dulu ya. Jadi punya catatan, inilah file Excel ya, file Excel rincian belanja yang akan kita inputkan ya. Contoh ini punyanya apa namanya, punyanya Bu Safni ya, tadi teh udah di sini ada di HP nih, dia dapat pagu 110 juta. Nah ini kan tuberkulosis ya kan, kita cek yang pagunya punya Bu Safni 110 juta. Dia ada yang DAK kayak ini. Nice, langsung aja klik all ya semuanya. Kita cari kodreknya si dinas kayaknya ini nih. Nah ini masih gejok nih. Nah ini ya, ini nih contoh nih, kita mau ngentri yang pagunya TB ya, tuberkulosis punya Dinkes. Ini lihat pagunya nih ya, ini kan pagunya dia dapat jatah sebelum perubahan 2,786 M ya. Nah terus pagu validasinya juga segini. Terus dia baru input perubahannya nih 27,27, dia direfocusing ya atau dikurangin. Ini lihat ya, jadi ada selisih kan, ada apa ya, perubahan yang diturunin. Caranya sama, kita klik ini terus klik lihat rincian belanja. Nah di sini nanti rincian belanja kayak tadi sama, kita lihat tuh belanja yang akan dikurangin apa aja mungkin, atau ada yang mau ditambahin ya. Nanti kita praktekkan aja guys. Nih sabar ya, loading lagi nih kayaknya. Dia tadi mau nambah penggandaan pembulatan ya, ini ya 376 perak itu. Sabar ya guys, ini lagi loading. Ya ternyata loading lagi guys, sabar ya, kita coba di reload ulang aja deh, reload ulang. Jadi gitu ya, kalau misalnya teman-teman loading atau mungkin lama atau mungkin nggak muncul-muncul ya, udah di reload tuh, di reload langsung muncul nih ya. Jadi jangan menyerah, tetap semangat ya. Kalau misalnya kok loading pak, kok nggak muncul pak, kok pagunya 0 pak, kok ini belum apa namanya, belum ada pilihan menunya pak, nggak masalah, di loading aja, di reload ya, di klik reload nih, dia langsung muncul tuh. Nah di sini hati-hati yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman di sini pakai akun ini, di sini namanya misalnya di sini saya pakai akun Nisa nih buat tesnya. Di sini kok nggak ada menu tambah, berarti ini user Nisa ini nggak punya akses buat ngedit kodrek TB ini.
gitu ya. Makanya saya coba nanti untuk ngedit kodek TB, tadi dia pakai akunnya siapa nih, Bude nih ya, akunnya Bude ya. Jadi saya lockout dulu nih, saya ulang lagi karena ini bukan aksesnya akun ini ya, beda. Jadi setiap sub kegiatan dia punya akun masing-masing ya. Jangan sampai teman-teman merasa, oh ini kok nggak bisa ngedit pak, kok ini nggak ada menu tambahnya pak. Ya karena apa, akunnya belum di set operator. Nah, kayak ini contoh nih, ini dia nggak punya akses ke sini untuk ngutak-atik di sini gitu. Oke ya, kita cek lagi, berarti kita harus pakai akun yang sudah di set operator ke tadi ke kodrek TB ya, TB nya Bu Syafni. Ini coba kita sambil tes ya. Sama untuk BOK, untuk BLUD ya sama lah ya, intinya pakai akun masing-masing. Terus nanti apa namanya, di aksesnya oleh user yang bersangkutan ya. Nih coba kita tes, kita pakai akun yang punya wewenang nih. Passwordnya salah nih, bentar pause dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah ini kita lanjut ya, ini udah login akunnya yang bersangkutan yang bisa buat eksekusi ke situ ya. Jangan lupa nih ya, pilihnya RKPD, terus pilih Renja. Nah di sini kan ada timer nih, timer itu waktu yang dibukanya ya. Nah kita tunggu nih, biasa loading ya. Nih kalau loading seperti ini kita refresh lagi aja nih. Nah Bismillah ya, jangan lupa Bismillah dulu nih biar lancar tuh. Tadi pemrograman 485 ya. 485. Nah ini ya, belum muncul. Nah ini nih kadang kayak gini ya, sabar ya. Kalau seperti ini juga rinciannya 0, berarti error nih. Kita harus reload lagi nih sekali lagi. Nah coba ya, kita cek lagi. Ya seperti ini guys, harap maklum ya, ditunggu dulu nih, sabar ya. Ini waktunya tinggal 6 jam ya, jadi nanti malam closingan, nanti gua harus pantau semua ikutan teman-teman ya. Di reload lagi aja nih guys, coba kita cek lagi ya, reload lagi aja bentar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Sabar ya, memang seperti inilah suka dukanya nanti SIPD ya. Tetap semangat guys, tetap cemut, pantang menyerah. Oke, masih kini loading guys, sabar cuy. Kalau belum bisa kita reload lagi, jebret. Nah oke ya, ini udah muncul nih guys. Oke kita lanjutkan ya. Tadi pagunya si tuberkulosis ya. Nah ini pagunya ya, ini kan masih selisih tuh. Dia selisihnya berapa nih turun ya. Nah ini ya, jadi teman-teman pastikan koneksi internetnya lancar ya, yang pertama nih. Yang kedua, pastikan kalau ini masih muncul error atau masih angkanya 0, ininya belum ada atau kosong ya, tinggal di reload aja nih ya, di refresh, di reload lagi terus. Kalau memang masih kosong, reload lagi terus, gak apa-apa. Biasanya 2-3 kali lah, 2 atau 3 kali 4 kali langsung bisa tuh. Nanti sampai muncul menu seperti ini, teman-teman cari tuh nama kodreknya apa, nama kegiatan apa, sub kegiatannya ya. Di sini saya contohin yang tuberkulosis ya.
Nah, di sini nih, ini juga banyak. Nah, kalau masing-masing puskesmas tinggal cari aja nama puskesmasnya. Misalnya tadi Cangkuang misalnya. Nah, udah tuh langsung Cangkuang, yang mau diedit yang mana, kodrek apa ya. Kalau misalnya BLUD, nanti tinggal pilih yang bawah nih BLUD. Nah, ini juga Cangkuang masih gejlok tuh ya. Jadi nanti bisa diedit tuh Cangkuang. Nah, caranya sama, nih tinggal diklik sini nih, klik ini. Nah, nanti di rincian belanja gitu. Pastikan akun masing-masing ya yang sudah punya akses. Karena ini saya pakai akun dinas atas nama Ibu Bude ya, jadi nggak bisa mengakses ke puskesmas. Jadi saya pakai yang akses ke tuberkulosis. Ini contoh nih tuberkulosis. Nah, ini saya mau contohin yang tuberkulosis nih. Kita mau input apa tadi, penggandaan ya. Di sini nih lihat rincian belanja, kita klik. Nah, di sini kan ada tulisan tuh rincian pagu rincian sub kegiatan melebihi pagu anggaran. Nggak apa-apa, biarin, abaikan saja ya. Karena apa? Karena ini kan ada penambahan mungkin, ada yang dikurangin mungkin ya, atau ada yang digeser mungkin, nggak masalah. Abaikan aja. Yang penting nanti teman-teman fokus di sebelah sini kanan ya. Nah, menu yang kanan ini adalah angka yang sudah terinput oleh teman-teman ya. Nah, di sini nanti pastikan ada menu tambah ini ya. Kalau memang akses usernya sudah diizinkan. Nah, di sini nih menu tambah. Nah, ini kan kosong. Kalau kosong berarti kita reload lagi. Nah, kayak gini ya, tuh kosong lagi kan. Ya memang kayak gini kadang suka rada error ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Bismillah, kita reload sampai muncul ya. Tuh masih nol lagi ya. Memang ini ya masih inilah kudu sabar ya. Nah, ini baru muncul ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi harus sabar ya. Kuncinya harus sabar. Di reload lagi. Kalau memang masih 00 ininya belum muncul, di reload lagi. Ya minimal 3 atau 4 kali lah di reload. Nanti seperti ini udah muncul. Dan jangan lupa teman-teman lihat ini nih, ada menu tambah ya. Kalau sudah ada menu tambah, teman-teman bisa mulai mengerjakan untuk entry ke SIPD. Tapi kalau misalnya belum ada menu tambah, berarti teman-teman belum punya akses. Tinggal lapor ke operator masing-masing. Misalnya adminnya, ke siapa lah admin yang di teman-teman, misalnya ke dinasnya lah atau ke petugasnya lah ya, supaya diizinkan akses untuk setting operatornya. Oke, lanjut ya, kita mau input penggandaan ya. Ini kebetulan udah terinput tuh, ada pembulatan, ada ini ya. Nah, ini udah dinolin ya. Oke, kita coba input yang pembulatan baru, berarti kita tambah nih ya, kita tambah. Nah, sini objek belanja, teman-teman diklik ya, bentar. Teman-teman diklik sebentar, ini sambil cek RKA-nya ya. Pastikan harus sama dengan RKA-nya ya, teman-teman ya. Ini saya sambil lihat dulu nih RKA-nya tadi berapa? 485 perak ya. 485 perak. Nah, di sini teman-teman pastikan pilih objek belanjanya pasti ini ya, pasti belanja barang, jasa dan modal. Kalau memang teman-teman mau ngentri yang untuk belanja barang atau misalnya beli barang atau mungkin buat beli modal ya, belanja modal mungkin kayak bangunan kayak atau tanah kayak di situ ya. Tapi kalau teman-teman misalnya mau belanja untuk gaji atau untuk tunjangan, untuk pegawai lah ya, untuk honor ya, pilihnya yang ini, yang gaji, belanja gaji dan tunjangan ASN. Kalau yang lain ada juga subsidi, bunga, hibah ya, bantuan sosial, banyak tuh. Ada belanja operasional BLUT, nih ada tuh ya, ada PTT ya. Karena di sini saya ini dinas umum atau DAU, jadi saya pilihnya belanja barang jasa modal aja nih. Nah, di sini teman-teman lanjut pilih rekening akun. Nah, rekening akun ini teman-teman belanja apa sih? Ya, kita contoh belanja tadi penggandaan. Nah, tinggal diketik saja penggandaan. Nah, atau cetak ya, sama aja. Atau cetak tinggal, sorry ini jadi cetak ya. Belanja cetak. Nah, ini ya. Nih, belanja bahan alat atau bahan untuk kegiatan kantor, bahan cetak. Nah, ini di sini kalau mau belanja yang fotokopi atau penggandaan. Kalau misalnya teman-teman mau belanja misalnya apa nih, makan ya, atau mamin rapat atau mamin lapangan ya, bisa ketik aja makan gitu aja dulu. Nah, tuh ya di sini ada tuh belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan minuman untuk jamuan tamu, belanja untuk fasilitas urusan pendidikan, belanja untuk fasilitas pelayanan urusan kesehatan ya, untuk urusan sosial, ini belanja untuk aktivitas lapangan,
Itu kalau teman-teman mau ngentri belanja makanan, misalnya mau beli mamin ya, nasi dus, snack dus gitu ya. Untuk rapat kah, atau mungkin untuk petugas yang ke lapangan kah, atau mungkin untuk tamu ya, bisa pilih ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belanja perjalanan dinas atau perjadin, bisa juga nih ketik aja perjalanan dinas ya nih. Nah, di sini berarti teman-teman pilih rekening akunnya perjalanan dinas. Kalau nanti teman-teman mau input perjadin, ini ada perjadin biasa, perjadin tetap, perjadin dalam kota, meeting dalam kota, meeting luar kota, dan belanja perjadin luar negeri. Kalau misalnya perjadin dalam kota ya tinggal teman-teman pilih yang ini, perjadin dalam kota. Ya, kalau misalnya perjadin untuk luar kota itu biasanya ini yang perjadin biasa ya, seperti itu. Nah, ini untuk perjadin, tinggal kata kuncinya aja, pastikan kata kuncinya harus sesuai ya. Kalau misalnya teman-teman mau belanja apa misalnya ya, alat tulis atau ATK, ketik aja alat tulis. Nah, ya langsung tuh belanja kegiatan kantor, alat tulis kantor nih kalau mau belanja ATK. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan nih yang mau saya uji coba, kita mau menginput belanja cetak atau penggandaan atau untuk pembulatan ya. Ini yang simple deh, yang simple dulu ya. Ini belanja cetak nih, saya pilih yang ini. Nah, setelah teman-teman pilih menu ini, otomatis tuh muncul semua ya ke bawah tuh. Hati-hati, harus urut dari atas ke bawah, nggak boleh loncat ya, karena ini nanti dia sistemnya akan turun temurun gitu ya. Nah, setelah teman-teman menentukan belanja apa, contoh ini belanja cetak ya, berarti turunannya harus belanja yang berkaitan dengan belanja cetak ya. Kalau misalnya teman-teman ini tadi di atas pilihnya belanja perjalanan dinas, maka yang muncul di bawahnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas. Misalnya perjadin dalam kota, berarti ada perjalanan dinas untuk Monef, perjalanan dinas untuk survei ke lapangan ya, atau perjalanan dinas BIMTEK, atau perjalanan dinas apalah kalau memang perjalanan dinas gitu ya. Kalau teman-teman di sini pilihnya makan atau minuman rapat, nanti di sini akan muncul yang berkaitan dengan makanan minuman rapat atau makanan minuman lapangan ya, atau makanan minuman untuk tamu, seperti itu. Jadi dipastikan dari atas, nah nanti turun ke bawah akan menyesuaikan jenis belanja apa yang akan kita masukkan, seperti itu ya. Nah, di sini kita belanja cetak dulu ya. Jadi ini selanjutnya kita pilih pengelompokan belanja, kita klik. Nah, di sini teman-teman pastikan pilih yang pengelompokan belanja ya. Hati-hati jangan sampai salah pilih ya. Karena ini ada dua jenis. Ada pemakaian kerja, ada pengelompokan belanja. Biasanya kita pilih yang bawah nih, pengelompokan belanja. Nah, di sini belanjanya untuk apa? Kita lihat nih, klik. Nah, ini kan masih kosong. Kalau masih kosong atau masih baru, belum ada, tinggal klik ini aja nih, tambah paket belanja. Klik. Nah, itu ya, saya ulangin. Kalau teman-teman ini baru atau belum ada atau masih kosong, ya tinggal klik yang bawah ini, tambah paket belanja. Gitu ya. Nah, ini nanti pilih paket kelompoknya sama kayak tadi ya. Pengelompokan belanja, diklik. Nah, judulnya apa di sini teman-teman tinggal tulis. Ini terkait apa tadi belanja pembulatan ya. Bentar saya cek dulu nih. 485 rupiah ya. Bentar. Tadi teh dia pembulatannya yang nah ini nih 485 perak ya. Nah, di sini dia pembulatan untuk pemeriksaan TB dan kelompok rentan lainnya. Nah, ini ya. Nah, jadi saya ketik di sini nih. Sorry, hurufnya ya. Pemeriksaan apa tadi TB dan kelompok rentan lainnya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini nanti jenis belanjanya untuk kegiatan apa seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalnya mamin, nanti ada keterangannya di sini. Itu tuh untuk belanja mamin kegiatan apa? Apakah misalnya belanja mamin untuk kegiatan Monef ke lapangan misalnya, atau belanja mamin untuk kegiatan rapat koordinasi SPM misalnya ya, atau belanja untuk mamin kegiatan apa misalnya kegiatan sosialisasi keluarga berencana misalnya kayak gitu ya. Ini ditulis di sini supaya apa? Supaya nanti dalam satu pemaketan belanja itu satu paket gitu ya untuk ini kegiatan tersebut lah ya. Harusnya kita simpan. Nah, di sini udah tersimpan tuh. Nah, kita klik tuh. Tadi namanya apa? Apa tadi? Bentar, tadi judulnya saya lupa.
Tadi namanya belanja pemeriksaan TB ya, pemeriksaan TB dan kelompok lainnya mana ya. Nah ini nih, oh ini udah ada nih ya. Nah ini klik nih. Nah terus pilih sumber dana, jangan lupa sumber dananya apa dulu nih, hati-hati ya, karena ini ada dua jenis, ada yang dari DAU ya, dana alokasi umum, ada juga dari DAK non fisik atau yang BOK nih, BOK KB, hati-hati ya, ada yang dari DAU, ada yang dari DAK non fisik atau BOK. Kalau ini contoh saya pakai yang DAU ya, pilih yang DAU. Terus lanjut, pilih standar harga, kita klik. Ini hati-hati juga teman-teman. Ini ada SSA, ada SPU, ada HSPK, dan ada ASB. Sudah tahu belum bedanya nih? Ya, kalau belum tahu nanti ada tuh petunjuk tutorial yang lebih detailnya, atau mau jelasin lagi di sini juga boleh, nggak apa-apa buat teman-teman yang baru ya. Nah di sini ya, kalau SSA itu standar satuan harga. Contoh buat tadi beli makan ya, itu nanti ada yang di SSA, ada juga yang di SPU. Sebagai contoh lagi Perjadin dia biasanya ada di SPU gitu. Kalau untuk kayak belanja alat tulis, ATK, penggandaan atau cetak, fotokopi, materai, belanja pensil, pulpen, buku ya, itu di SSH. Kalau untuk Perjadin dan Mamin biasanya dia ada di SPU gitu ya. Kalau HSPK beda lagi, ini untuk harga satuan paketnya. Paket tuh jarang sih, paling ya hanya 1-2 lah yang pakai ini ya. Nah, kalau yang ASB ini namanya apa ya? Analisa satuan belanja. Jadi biasanya digunakan untuk paket full board ya, atau untuk paket sosialisasi ya, untuk paket yang misalnya meeting misalnya di luar ya, misalnya meeting di di tempat ruang rapat ya, mungkin di luar kantor lah ya. Untuk pakai ASB. Nah, ASB ini di dalamnya nanti udah paket tuh, ada makan minumnya, ada honor narsumnya, ada mungkin uang hariannya, ada mungkin apalagi tuh ATK-nya, ada mungkin untuk spanduknya, ada mungkin untuk belanja cetak atau fotokopi modul misalnya ya. Makanya ini dianggap belanja ASB. ASB yang full day sama full board sama full half day, itu yang setengah hari, half ya. Ada yang full day, pagi sampai sore. Ada yang full board. Full board itu nginep. Jadi sampai besoknya, kegiatannya mungkin 2 hari semalam lah gitu ya. Itu nanti full board namanya. Jadi ASB ada 3 jenis ya. Full half day, separuh hari, pagi sampai siang. Ada yang full day, pagi sampai sore. Ada yang full board, pagi sampai malam, bahkan sampai besoknya lagi. Gitu ya. Itu kalau mau belanja sosialisasi atau rapat yang di luar kantor ya. Seperti itu. Kalau kita tadi bicaranya belanja untuk alat tulis, belanja buku cetak atau apapun itulah yang sifatnya barang, yang mungkin belanja alat-alat lah ya, yang kecil-kecil ya khususnya ya. Ini pilihnya SSA. Nah, kalau untuk belanjanya perjalanan dinas, honor atau mungkin Perjadin, itu nanti teman-teman pilih yang SPU. Karena apa? Kalau teman-teman nyari Mamin atau Perjadin di SSA, dia nggak bakalan muncul, nggak bakalan ada di pilihan di sini ya. Jadi teman-teman pastikan jangan salah pilih. Sebenarnya sih nggak masalah di sini ya, walaupun salah pilih nanti toh nggak bakal muncul menunya ya, berarti kalian tinggal ganti yang lain. Contoh nih, saya belajar cetak ya, saya cari di SSA nih. Nah, SSA kita cari nih sini nih, komponennya apa kita cari, klik searching. Nah tuh ya, kan ada tuh alat-alatnya tuh, akrilik lah, ada akrilik kecil, ada akrilik ini kan tadi penggandaan ya, berarti fotokopi. Nah, ini fotokopi. Nah, ini ada tuh di sini. Karena apa? Ini belanja SSH. Jadi ada tuh pilihannya di sini. Tapi kalau teman-teman salah pilih, misalnya ini pilihnya kok SPU, klik SPU. Terus teman-teman klik cari di sini, nggak bakal muncul tuh, kosong. Ya, teman-teman, karena apa? Jangan khawatir. Karena apa? Ini salah pilih. Yang teman-teman harusnya belanja cetak atau belanja alat-alat tulis, kok salah pilih? Salahnya tadi pilihnya SPU, nggak bakal muncul di sini. Nggak ada menunya, nggak ada pilihannya ya. Berarti teman-teman tutup, benerin, pilihnya yang benar ya, pilihnya SSA gitu ya. Ini klik di sini, ini kita cetak ya. Nah, fotokopi tadi ya, penggandaan ya. Untuk pembulatan, ini fotokopinya dia pembulatannya yang harganya berapa tadi ya? Bentar, F4 ya. F4 nih tadi saya lihat penggandaan pembulat
sorry pembulatan ya. Nah ini pembulatan ya, sorry maaf ini pembulatan, sorry ya, ini saya mau ngentri pembulatan, tinggal diketik aja kata kuncinya pembulatan, dia muncul tuh Rp1, kita klik tuh pilih ya pembulatan. Nah di sini langsung udah otomatis tuh terisi isiannya ya, tuh 100% Rp1, tinggal kasih keterangan ini tuh pembulatan untuk acara apa ya. Tadi kan pembulatan untuk acara apa tadi? Apa ya tadi? Nah ini nih pemeriksaan TB dan kelompok rentan lainnya ya. Nah ini berarti pembulatan ini untuk kegiatan apa? Nah ini kasih keterangan di sini. Kalau sudah ada pilihannya enak nih. Tapi kalau misalnya baru atau mungkin di sini belum ada, ya teman-teman tinggal tambah saja di sini. Kita tambah. Nah keterangannya apa kita tulis? Misalnya pembulatan. Nah itu ya. Ini aja misalnya contoh pembulatan kayak gitunya kita simpan. Nah jadi nanti ada apa ya keterangannya bahwa ini untuk pembulatan gitu ya teman-teman. Nih pembulatan mana? Nah ini ya pembulatan itu ya pembulatan. Nah di sini kita isi volumenya berapa pembulatannya. Ini kan kita lihat pembulatannya dia 485 perak ya. Jadi di sini satuannya tinggal isi aja rupiah, ketik rupiah. Nah ya rupiah. Kalau pembulatan, kalau misalnya orang ya nanti tinggal ketik aja orang, itu nanti ada muncul orang. Kalau misalnya dia apa namanya kali atau bulan, nah nanti tinggal ketik kali, orang kali gitu ya. Karena ini rupiah di pembulatan, jadi saya ketik rupiah satuannya ya, satuannya rupiah. Nah ini, nah dia 485 perak nih ya. Jadi ini kalau udah di sini teman-teman pastikan dicek lagi ke atas ya, jangan sampai ada yang keliru nih ya. Tuh lihat di atas lagi dicek belanja barang jasa modal, oke. Rekening akunnya udah betul, belanja bahan cetak tadi ya untuk penggandaan, oke. Pengelompokan belanja tadi udah oke ya, udah dipilih kan pengelompokan belanja. Nah ini nama pengelompokan belanjanya apa? Oh pemeriksaan TB dan kelompok rentan lainnya, oke. Nah ini sumber dananya nih, hati-hati tuh balik lagi kan. Nah ini harus dicek lagi nih, ini cek DAU. Nah seperti ini teman-teman, ini hati-hati jangan sampai salah karena ini ada tanda bintang ya, tanda bintang tuh, jadi harus dipilih ya. Nah ini pembulatan oke, rupiah oke, ini keterangannya pembulatan sudah oke, ini rinciannya berapa ya duitnya atau harganya lah ya, mau berapa kali koefisiennya oke. Kalau sudah merasa yakin sudah cocok, lanjut kita simpan ya. Bentar, saya foto dulu deh ini buat apa namanya, saya foto dulu ini. Nah kalau udah kita simpan. Nah ini muncul sukses, data berhasil disimpan. Nah berarti sudah C+ atau sudah bukan C+, maaf, sudah terinput ya, berarti sudah terinputkan. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah terus teman-teman cek lagi ke bawah. Nah jangan lupa nih tips dari saya biar enak, ini kan tampilannya 1 sampai 10 off 53 ya, jadi ada apa ya, ada entrian sebanyak 53 nih, 53 baris. Hati-hati ya, di sini tuh bukan berarti 53 inputan, bukan, karena ternyata sistem SIPD dia ini menganggap baris ya. Contoh kayak gini, ini kan baris pertama 1 ya, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-9, baris ke-10. Itu ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai salah paham. Ini melihat ini ada 53 item nih. Oh, berarti saya kelebihan. Padahal cuman itemnya misalnya cuman 25. Kenapa ini 53? Oh, berarti kebanyakan nih. Jangan. Hati-hati, itu bukan berarti inputan teman-teman sebanyak ini, enggak ya. Tapi ini hanya berapa baris sih yang terinput, bukan terinput, yang muncul di tampilan SIPD. Makanya tips dari saya ini, pilih ini aja nih, klik soal aja nih 1000 jebret. Nah gitu ya, ini tipsnya dari saya biar gampang. Teman-teman langsung aja klik all atau klik 1000 baris tuh ini ya. Jadi itu akan muncul semua nih, langsung 1 sampai 53 off 53. Berarti ini total ada 53 baris. Hati-hati, ingat, bukan berarti ini teman-teman menginput 53 item, bukan ya, hati-hati ya, ini hanya baris seperti itu ya. Kita cek lagi dari atas, misal belanjanya mau di cross check
yang sudah terinput mana, yang belum mana, atau yang direfocusing yang mana, kita cek lagi ke atas. Nah ini ya, administrasi program TB. Nah ini ya, ini satu, dia ada kegiatan untuk administrasi program TB apa aja nih, kita lihat. Oh dia belanja kertas, ini pagu sebelumnya, nih lihat nih, sebelum perubahan ya, ini sudah perubahan, karena ini kita bicaranya parsial lah, atau mungkin refocusing lah, atau mungkin perubahan ya. Jadi ada dua tampilan nih, sebelum dirubah sama sesudah dirubah. Nah kita lihat di sini. Di sini dia belanja kertas cover tidak dirubah ya, tetap tuh 12 rim masih sama ya. Yang baris kedua dia belanja cetak lagi, fotokopi ini ya, penggandaan. Dia berubah tuh, refocusing dia dinolin tuh ya. Itu ya, kalau dinolin berarti tinggal di delete nanti, hapus rincian belanja ya. Nanti dia otomatis nol di sininya. Seperti itu ya. Nah ini lihat nih, 2914 lembar 600 rupiah, dia jadi ini kan. Nah dia jadi nol, dinolin nih, berarti dia direfocusing ya. Terus pembulatannya juga ini sama, dia dinolin, jadi dia direfocusing. Terus lihat aja ke bawah. Nah ini dia belanja apa nih, bahan komputer, mungkin beli apa nih, oh tinta ya. Ini dia beli tinta nih 12 botol. Nah dia tetap nggak di refocusing, nggak diganti ya, udah tetap ya. Lanjut lagi ke bawah, ini kita lihat dia ada mamin aktivitas lapangan. Nah mamin aktivitas lapangan ya, dia awalnya belanjanya untuk 858 orang paket ya. Ini totalnya 29.172.000. Dia direfocusing nih, dirubah atau diturunin ya, intinya mah ini pergeseran lah, atau istilahnya dirubah ya. Ini dia turun jadi 275 orang, dia jadi 9.350 ya. Jadi otomatis ini dia dirubah, sama langkahnya kayak tadi. Kalau misalnya dirubah, teman-teman tinggal di edit. Ini kita tes deh, contohnya kita ngedit, tapi nggak saya simpan nanti ya. Kita edit aja nih. Ini kita klik nih, edit. Misalnya kayak gini, awalnya segini 858 orang. Terus teman-teman mau dirubah jadi 275 orang, caranya sama, tinggal diedit gitu nanti. Atau kita cek yang belum diedit ya ini ya. Nah ini dia belanja tinta, awalnya segini, 1.183, 12 botol. Ini 12 botol, dia nggak dirubah kan. Nah ternyata kita mau rubah, misal ini buat contoh ya, tapi nggak saya simpan, ini contoh aja. Mau saya rubah, oh, ternyata saya ini mau direfocusing jadi 6 botol aja pak. Ya udah, tinggal diedit aja nih, edit ya. Nah ini kan muncul tuh. Nah kita turun ke bawah, langsung kita rubah ini aja nih, koefisiennya berapa ya. Misal koefisiennya tadinya 12 botol, teman-teman mau diganti atau diturunin, saya cuma butuh 6 botol pak, udah ganti 6 gitu ya. Ganti 6 botol, dia di bawahnya langsung berubah tuh ya kan, gitu. Kalau udah nanti tinggal klik simpan. Kalau ini belum bisa diklik nih, kalau tandanya kayak gini berarti ada yang belum lengkap di atasnya. Kita cek lagi nih. Nah kita cek ke atas, ini udah oke. Dan alokasi umum SSH, nah ini nih belum ada nih keterangannya nih, nah belum dipilih nih ya, hati-hati. Nah ini ya, ini kan tadi untuk apa, kegiatan ini ya, belanja tinta ya. Bentar saya cek RKA-nya dia belajar tinta 12 botol ya. Nah dia belanja untuk kegiatan apa nih, administrasi program P2TB ya. Nah nih apa tadi, kegiatan administrasi ya tadi ya, mana ini nih. Nah administrasi TB, nah ini ya. Nah turun ke bawah, nah ini tuh bisa disimpan tuh ya, itu ya. Ini saya simpan deh, contoh ya, nanti saya balikin lagi, tenang ya. Ini saya klik simpan. Nah berhasil tuh, pastikan teman-teman lihat ini ada notifikasi data berhasil disimpan ya, berarti udah berhasil. Kita lihat, kita cek nih. Nah tadi mana yang 12 botol, nah ini ya tuh ya, ini kan tadi 12 botol ya, terus kita rubah jadi 6 botol ya kan, tuh udah berubah kan. Nah ini jadi teman-teman sudah direfocusing seperti itu guys. Bentar. Oke lanjut ya, ini tadi kan kita rubah ya, kita refocusing. Yang tadinya 12 botol ini kita turunin tuh jadi 6 botol gitu ya, tuh jadi turun. Seperti itu teman-teman ya cara ngeditnya. Kalau hanya ngedit dikurangin ininya, jumlah botolnya atau jumlah barangnya lah ya. Tapi kalau misalnya mau ngedit dinolin atau di apa ya, dihapus atau enggak jadi dibelanjain ya, tinggal di delete aja boleh. Ini tinggal dihapus rincian. Ini saya checklist, nanti klik ya gitu ya. Karena nih kalau misalnya teman-teman mau hapus atau memang oh ini nggak jadi nih, nggak jadi kita pakai atau nggak jadi kita belanjain, ya udah tinggal klik aja hapus gitu ya. Ini nggak saya simpan ya, ini cuma contoh aja, jangan ya.
Nah ini saya balikin lagi nih, saya rubah lagi, tadi udah saya ganti kan, ini saya balikin lagi dulu ya. Bentar, tadi 12 botol ya. Nah ini saya balikin dulu ininya. Bentar, sorry tadi yang mana sih, belanja bahan komputer. Oh ini administrasi DP ya, bentar nih. Nah tadi yang belanja tinta, mana yang tadi saya ubah 6 botol deh. Nah ini ya, ini saya balikin lagi nih. Nah saya balikin lagi jadi kok kayak gini. Waduh, ini error nih. Bentar guys, ini ada error kayaknya, ini lagi di reload lagi aja. Jadi gini, kalau misalnya diklik edit terus nggak ada muncul menunya atau kosong kayak gini nih ya, ini kosong tuh, nggak apa-apa, sabar ya, ini harus di di reload ya, nggak usah khawatir teman-teman, tinggal diklik reload lagi. Nah sampai muncul, oh belum, nah masih kosong ya. Nah kita klik lagi, reload lagi, klik, oh masih kosong ya, error lagi, kita klik lagi reload. Nah, sabar ya, ini masih kosong, belum, reload lagi, bismillah ya, gitu teman-teman ya, harus sabar sih ya, ini jadi harus ekstra sabar. Ini loading lagi nih ya. Itu untuk mengedit, kalau misalnya mau diturunin, tadinya mau belanja 12 botol tinta, mau saya ganti tuh, digeser atau direfocusing jadi 6 botol, tinggal diedit kayak tadi ya, terus disimpan. Ini error lagi nih guys. Nah ini ya, seperti ini ya, tadi mana 12 botol ini ya, ini nih. Nah ini saya balikin lagi ya, sorry tadi kan udah saya edit tuh jadi 6 botol ya. Ini saya balikin lagi karena tadi sudah diklik simpan ya buat tesnya. Nggak apa-apa, nggak masalah, nanti bisa kita balikin lagi, kita ubah lagi ya. Cuman ya ini harus sabar nih, loading, mulai ada loading lagi nih. 21. Bentar ya. Tadi berapa? 51,9. Nah ini. Oh sabar ya, nih ada lemot kita reload lagi aja ya. Ya beginilah ya, harus sabar nih, jadi harus diklik reload lagi sampai muncul. Kalau sudah, kita coba cek lagi nih ya, kita balikin lagi ya. Nah seperti ini. Pastikan teman-teman kalau misalnya error atau 0 gitu ya, nggak muncul, tinggal klik aja reload ya. Nah kita balikin lagi ya, 12 botol nih tadi. Sorry, ini saya coba buat tes aja ya, jadi saya balikin lagi nih. Standar tadi apa? SSA ya, bentar. Harganya 98.600 ya. Kita klik tinta L300 ya tadi ya. Sorry, L300. Nah kita balikin lagi nih ya, jadi 12 botol lagi nih. Nah udah, oke, kita simpan. Nah ini muncul notifikasi sukses berhasil disimpan ya, ini berarti udah oke, udah sukses ya, sip ya. Jadi gitu cara ngintinya teman-teman, buat ngeditnya juga sama, buat hapus juga sama, buat nambah pun sama ya. Jadi tinggal dicek aja nanti teman-teman, di cross check ya, final check apapun yang sudah terinput di sini, teman-teman cocokin tuh dengan dokumen LK-nya atau RK-nya ya, dokumen Excel-nya ya, Excel yang sudah dibikin rincian belanjanya, untuk ini apa, untuk belanja apa, berapa duitnya, totalnya misalnya berapa juta gitu ya. Dicek lagi dari atas nih, kayak gini contoh. Untuk administrasi TB, oke, kertas 12 rim ya, tetap nih 12 rim ya, oke. Kalau udah checklist tuh berarti udah done ya. Yang kedua, belanja cetak, dia berapa lembar nih? Oh ini ternyata dinolin, oke, done ya. Kita cross check lagi deh sambil disisir. Misalnya nih, kita contoh lihat RK-nya ya, ini RK-nya yang TB. Ini RK-nya TB sambil kita coba cross check ya. Ini tadi udah ya, 69.835.200. Oke, ini di LK-nya ada ya, cocok nih di HP ya, saya lihat di HP aja nih. Cocok. Yang kedua ini di revoke, oke, 0. Nah, yang kedua ini nih. Belanja tinta printer Epson 591.000 ya. Tadi mana nih? 591.000.
Loh, kok masih ini ya? Masih 6 tuh. Bentar. Lihat lagi. Tadi 12 botol ya. 12 botol. Nah, ini dicocokin nih 1.183.200. 1 juta. Oh, sorry. Ini beda nih harganya. Sorry guys. Nah, ini hati-hati ya. Ini yang saya tadi bilang ya. Hati-hati nih. Ini harganya 98.600. Ini harganya 92.800. Nah, ini hati-hati nih. Ini berarti harus di edit lagi nih. Edit lagi ya. Sorry, ini berarti ada yang nggak bener nih, salah nih, harganya beda ya. Walaupun mungkin nama barangnya sama, bisa jadi harganya beda. Contoh kayak tadi penggandaan lah misalnya, fotokopi ada yang harganya 600, ada yang harganya 500, ada yang harganya 400. Tergantung jenisnya, kayak kertas A4 mungkin, atau folio mungkin ya, atau kertas apalah yang lain ya. Kalau harganya tidak sama, kalian harus cocokin lagi dengan ini RK-nya. Ya, dipastikan harganya dengan RK-nya harus sama ya. Nih, kita cek. Ini berarti tadi salah pilih nih, sorry ya. Kita cek lagi. Tinta ya tadi. Tinta yang harganya tadi berapa? Harganya sebotolnya 98.600. Apa? 98.600. Nah, ini nih harganya nih ya. Nah, ini yang cocok nih. Nah, 98.600 ya harganya. Ini 12 botol. Totalnya jadi 1.183.200 rupiah. Nah, kita klik simpan. Bentar, ini ada yang belum nih berarti ini. Admis.db 12 botol, oke. Sebelumnya ya. Oh, bentar. Harganya nggak boleh melebihi dari yang diedit. Oh, kelar. Nah, jadi dibalikin aja ya. Nah, ini ya intinya gitulah. Ini lagi error kayak ini. Udah, kita coba sekarang tes untuk tambah ya. Untuk tambah itu berarti misalnya teman-teman, oh saya mau beli barang baru nih, atau mau belanja baru yang mungkin belum terinput di sini ya. Teman-teman tinggal klik aja tambah nih, klik tambah ya. Terus objek belanja pilih. Sama kayak tadi ya, belanja barang jasa nih, klik. Nah, rekening akun ini teman-teman ketik aja, misalnya nih kita mau input perjalanan dinas ya, kita ketik aja perjalanan. Nah, ini ya perjalanan dinas. Misal ini perjalanan dinas dalam kota, teman-teman mau ngentri Perjadin ya, kita klik aja ini perjalanan dalam kota, klik. Nah, terus pemakaian kelompok belanja nih kita pilih sama kayak tadi ya, pengelompokan belanja, klik. Nah, terus ini pengelompokannya apa, uraiannya untuk apa sih Perjadin itu gitu ya. Jadi teman-teman belanja Perjadin itu untuk kegiatan apa sih gitu ya. Di sini cari nih. Kalau memang sudah pernah ditambah, akan muncul di sini pilihannya. Gitu ya. Kalau misalnya belum ada atau mungkin belanja perjalanan dinas baru, kegiatan yang baru, tinggal klik ini aja. Tambah, klik tambah. Nah, sini pengelompokan belanja diklik. Nah, teman-teman tinggal tambahin ini misalnya belanja perjalanan dinas misalnya Monep misalnya, ini misal ya Monep Monep kegiatan misalnya TB ya misalnya nih. Nah, ini misal contohnya belanja perjalanan dinas Monep kegiatan tuberkulosis. Nah, kita klik tambah. Nah, ini contoh aja untuk Perjadin Monep tadi ya, kita coba nih belanja. Nah, di sini nanti akan muncul tuh pilihannya nih. Nah, tadi kan sudah klik tambah ya kan. Nah, terus kita cari nih, diklik di sini. Tadi belanja perjalanan dinas Monep ya. Nah, ini nih. Belanja perjalanan perjalanan dinas Monep kegiatan tuberkulosis ini ya. Tadi ya, klik. Nah, terus pilih sumber dana. Nah, sumber dana klik DAU kalau memang DAU ya. Kalau memang misalnya dia akun non fisik ya pilih yang ini BOK, dia akun non fisik. Nah, teman-teman biasanya pilih yang ini ya, kalau yang Pemda DAU nih, atau Puskesmas yang Blut DAU. Nah, terus ini jenis standar harganya apa? Tadi yang saya bilang, kalau teman-teman belanjanya alat tulis, belanjanya alat-alat mungkin kayak tinta, kayak printer, kayak apalah ya, barang-barang lah ya, itu pilihnya SSH. Tapi kalau untuk perjalanan dinas sama makan minum atau mamin, pilihnya yang SPU. Ya enggak? Nah, makanya apa? Hati-hati di sini, tergantung kelompok belanjanya apa. Kalau Perjadin, terus kita kok di sininya pilih SSH, maka nggak akan ada tuh di sini. Kita klik coba nih tes SSH, tuh nggak ada.
ya. Jadi kosong tuh, nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena di atasnya ini teman-teman pilihnya perjalanan dinas, ya kan nih, rekening akun belanjanya untuk perjalanan dinas. Perjalanan dinas dia berada di SPU gitu. Jadi kalau teman-teman carinya di SSH sampai kiamat pun nggak bakal ada tuh pilihannya, ya. Tuh klik kosong. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus pilih SPU, ya, pilih SPU. Nah, baru komponennya apa diklik nih. Nah, tuh banyak kan, ada tol ya, Soreang Cileunyi, ada tol lah ya, atau mungkin perjalanan dinas ke luar kota atau perjalanan apa, tergantung ya. Ini tuh banyak tuh. Ada perjalanan dinas relawan ya, yang 50.000 nih ya, contoh yang Monep atau yang ke Posyandu misalnya ya. Atau ada juga perjalanan dinas yang ini kegiatan lebih dari 8 jam 170.000, misal tadi kegiatannya dari pagi sampai sore misalnya nih, lebih dari 8 jam. Nah, pilihlah ini 170.000, klik. Nah, gitu ya. Nah, ini udah otomatis tuh muncul tulisannya tuh. Ini satuannya atau standarnya per orang berarti 170.000 per jadinya. Nah, tinggal ditambah keterangannya apa nih di sini. Kalau ini sudah pernah di input, ini ada tuh pilihannya banyak tuh. Ya. Kalau memang sudah diinput, tapi kalau belum atau mungkin beda nih kegiatannya, ini apa nih? Oh, pengadaan, ini pemeriksaan TB, oh bukan. Oh, ini screening TB, bukan. Oh, nggak ada nih di sini Pak. Ya udah, tinggal tambah saja di sini. Klik. Nah, misal ya, ini tadi perjalanan apa? Perjalanan Monef, apa tadi, tuberkulosis misalnya ya. Ini contoh ya, contoh aja keterangannya. Apa, untuk apa sih perjalanan itu ya, jadi biar tahu, oh ini perjalanan untuk Monef tuberkulosis, perjalanan Monef tuberkulosis. Nah gitu ya, kita klik simpan. Nah tarik lang. Nah ya, jadi ini perjalanan tuberkulosis ya, tadi ya kita klik nih. Tadi apa ya, perjalanan Monef tuberkulosis ini ya, ini kita klik gitu ya teman-teman ya. Jadi ini keterangannya untuk apa, biar tahu, oh ini tuh untuk apa sih belanja perjadinya gitu loh ya. Jangan sampai kita nggak tahu, oh ini perjadian apa ya, nggak tahu nih, dulu pas ngintri nggak ada keterangannya. Nah, makanya ini wajib ya kasih keterangan. Jadi misalnya ini ada perjadian Monef lah, ada perjadian untuk kegiatan apalah, perjadian untuk gebiar lah misalnya, perjadian untuk survei lah misalnya, kayak gitu ya. Jadi harus kasih keterangan di sininya. Nah, terus ini berapa kali sih kita akan melakukan anggaran untuk perjadian Monef tuberkulosis misalnya nih. Contoh saya dalam setahun rencana mau Monef 100 kali misalnya. Ini misal lah, contoh aja 100. Satuannya apa? Orang misalnya kan, orang kali kan, orang kali boleh, orang hari boleh, bebas. Kalau misalnya hari ya orang hari ya, ini berarti kita akan belanja perjalanan untuk Monef tuberkulosis sebanyak 100 kali gitu ya. Atau misalnya kita mau 20 kali ya, nanti tinggal dirubah aja 20 gitu ya. Tuh nanti di bawahnya ini otomatis tuh 20 orang hari dikali 170.000 ya kan, totalnya 3.400.000 kayak gitu teman-teman ya. Oke ya, kita lihat lagi ke atas, kita cek. Nah, ini sumber dana nih, balik lagi nih, hati-hati nih. Kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, misalnya nih diklik gak mau nih, ya kan tuh, nggak bisa diklik, berarti di atas ini ada yang kelewat tuh sumber dananya. Ya, ini klik lagi nih di AU. Nah, gitu ya. Dicek lagi ke atas, barangkali keliru, hati-hati. Yang biasa terjadi, teman-teman di admin masing-masing instansi kadang suka keliru. Mungkin yang harusnya perjalanan buat Monef, ininya perjalanan apa gitu kan, beda. Hati-hati ya, jadi harus sinkron. Misalnya ini perjalanan untuk tuberkulosis ya harus sama, ini bawahnya juga sama. Oke, cocok, sudah oke, nanti baru klik simpan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan di cross check lagi ke atas ya, dicocokin lagi, barangkali ada yang salah pilih atau salah ngetik atau salah judul atau salah tulisan ini keterangannya ya, dicek lagi ke atas. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah yakin, sudah oke, totalnya di 3.400.000 cocok dengan RK-nya teman-teman yang di ini Excel-nya misalnya udah cocok nih. Oh, udah cocok Pak, 3.400.000. Udah tinggal klik simpan gitu ya.
karena ini nggak saya simpan ya, ini untuk contoh nggak saya simpan, contoh aja nih ya. Jadi teman-teman kalau sudah merasa oke, klik simpan, nanti sampai muncul tulisan data berhasil disimpan, seperti itu ya. Oke gitu ya teman-teman, cara ngentrinya samalah untuk ngentri mamin kayak untuk ngentri belanja misalnya apa namanya tiket kereta kayak belanja tiket pesawat kayak belanja buku, belanja tinta, belanja printer, belanja apapun itulah. Intinya sama di sini ya. Poin utamanya di sini nih, rekening akunnya nih. Paham ya? Misalnya nih tadi mau belanja alat tulis ya, ini alat tulis gitu kan. Nah, di sini nih poin utamanya. Ini alat tulis. Nanti yang dekat bawah otomatis yang berkaitan dengan alat tulis. Kalau teman-teman di sini belanjanya misalnya apa? Kertas. Tuh, nanti yang muncul ya semua yang berkaitan dengan kertas-kertas gitu ya. Atau mau belanja apa namanya? Komputer misalnya nih. Nah, nanti ya ini belanja yang berkaitan dengan alat-alat komputer. Entah mau beli printer kayak beli tinta, beli laptop, beli CPU, beli hard disk, beli apalah yang berkaitan dengan komputer, maka nanti yang muncul ini pilihannya untuk komputer-komputer gitu ya. Atau untuk belanja yang lain-lain lah, pokoknya kunci utamanya dari atas. Jangan sampai atasnya belanja komputer kok bawahnya nyarinya buku. Nah, itu salah kaprah ya, nggak bakalan ada. Nggak bakal muncul pilihannya di bawah gitu, teman-teman. Oke ya, paham ya, seperti itu ya, caranya gampang, simple. Silakan kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang masih galau ya, jangan lupa chat aja di bawah atau japri ke saya, nanti gua respon ya. Kalau memang lagi nggak sibuk atau mungkin lagi nggak ke lapangan, insya Allah segera saya respon ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya. Nanti jangan lupa kalau sudah di enter semua, kalau merasa sudah yakin, jangan lupa di final check ya. Final check ya ini tadi di apa namanya, di cross check satu-satu dari atas nih ya. Ini yang udah di input nih, oh ini udah oke, udah cocok. Oh ini udah dihapus, di refocusing jadi 0, oke cocok. Oh ini tetap masih 12 botol, oke cocok. Oh ini turun nih, saya kurangin, oke cocok. Oh ini saya tetap nggak rubah, oke cocok gitu ya. Di checklist tuh satu-satu sama RK-nya di apa Excel ya, di file Excel. Oh ini udah oke, checklist semua ya sampai bawah, sampai nanti muncul total pagunya berapa gitu ya. Di sini di atas nih nanti total pagu yang sudah terinput. Nah, itu teman-teman ya. Tuh. Ini kita lihat nih. Ini ada cartridge TCM 2676 nih. Ini bantuan nih kayak ini dari bantuan pusat ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman nanti dicek ini perincian pagu yang terinput berapa kayak gitu. Ini ternyata kita sudah nginput 2,72112 nih ya. Ini pagu yang sudah terinput atau rincian belanja yang sudah kita entry in ya kan. Nah, di sini ini pagu anggarannya, jumlah pagu yang kita kasih, yang dikasih jatahnya. Tapi hati-hati jangan sampai merasa oh ini belum chipless nih Pak. Jangan, karena apa? Bisa jadi ini pagu awal ya. Ya enggak kayak gini nih, ini pagu awal kan dia dapat jatah 2,7 miliar. Ya enggak, ternyata dia sekarang turun tuh 27,27 miliar tuh turun kan, karena ini refocusing atau pergeseran atau parsial. Enggak masalah. Nanti di sini akan berubah. Di sini nanti dari petugas dinas akan memvalidasi. Jadi nanti otomatis ini akan sama dengan ini chipless. Makanya teman-teman nggak usah galau atau bingung dengan sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini jangan dianggap lah hanya kalau memang pada saat anggaran murni itu penting harus dicocokin, pagunya harus sama, harus chipless kan. Tapi kalau di tengah jalan ada parsial atau ada pergeseran atau ada refocusing, abaikan aja dulu. Yang penting fokus di sebelah kanan ini ya. Cocokin dengan RK-nya. Sudah cocok belum nih jumlahnya pagu saya gitu. Misal ini contoh pagunya dia sama TCM-nya. Ya benar. Dia pagunya total 2,727 ya. Kita lihat nih. Pagunya betul nggak? Pagu sama jumlah beli cartridge itu berapa? Ini soal dua. Nah gini ya, jadi cocok ini dengan LK-nya teman-teman tuh. Pastikan jumlah pagu di LK teman-teman harus sama dengan jumlah rincian yang sudah terinput di SIPD ya. Seperti itu teman-teman.
Kalau masih gejlok atau misalnya di sini, contoh ya misalnya, di sini kita sudah nginput 27 miliar 125 rupiah. Ternyata di LK teman-teman di Excelnya, oh di sini kok 2,6 miliar Pak, oh masih kurang 1 miliar nih. Nah, berarti apa yang terjadi? Gejlok ya. Berarti teman-teman masih kurang inputannya, atau bisa jadi kelebihan inputannya gitu. Ya, jadi hati-hati. Nih, penting saya wanti-wanti ya ke teman-teman. Pagu yang ada di Excel atau yang di jatah yang dikasih atau istilahnya apa ya, alokasi lah ya. Alokasi pagu yang dikasih teman-teman misalnya ini 2,7 miliar sekian. Nah, dicocokin dengan ini yang terinput ke SIBD udah sama belum ya. Kalau misalnya kok masih kurang, nah berarti teman-teman ada yang belum ke input atau mungkin kelewat seperti itu ya. Kalau kok ternyata ini kelebihan, oh kok jadi 3 miliar. Nah, berarti teman-teman kelebihan tuh, hati-hati ya. Cocokin lagi dengan rekannya di teman-teman. Oh, berarti ada yang kelebihan nih. Mungkin saya ngentrinya double misalnya. Oh, mungkin saya pas nge-save loading. Jadi saya save lagi tuh, akhirnya double masuk kan ke simpan. Nah, itu bisa jadi kasus-kasus seperti itulah yang kita harus teliti ya, harus final check. Makanya di sini sering saya pesan sama teman-teman, harus sering di final check lah ya. Jangan cuma satu orang, siapa tahu yang entry udah pusing mungkin atau udah panas ya otaknya ya. Mungkin minta bantuan temannya ikut bantu final check seperti itu ya. Oke. Kalau sudah merasa chiples sudah oke ya sudah, berarti udah terakhir udah selesai. Berarti teman-teman sudah clear. Paham ya sampai sini ya? Oke, sip. Kalau sudah kita akhiri, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua, mendapatkan pahala buat saya juga dan buat teman-teman juga, bisa berbagi ilmu ya, bisa sharing-sharing ya. Semoga apa yang kita kerjakan ini bagian dari ibadah. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam bertugas, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya ya. Siap guys, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.